Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di mana pada kesempatan siang hari ini di dalam ibadah siang, mampukanlah hamba, urapilah hamba untuk bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, yang keluar dari mulut bibir hamba itu semua adalah berasal dari Roh Kudus-Mu yang benar. Tuhan Yesus, urapilah kami semua yang ada di sini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan beserta kami dari mulai sekarang sampai akhirnya selesai ibadah ini. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya, kita berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan dan kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Di dalam momen yang mau menuju sukacita ya, ada aura-aura Natal gitu ya, mulai adanya lilin, mulai adanya mungkin dengan aura-aura baju baru gitu ya, nuansa-nuansa cerah gitu ya, seperti yang saya pakai gitu Bang Gideon, ada yang hijau, pink. Jadi sukacita Natal mulai terasa di sini. Namun kita dan saya sendiri pada kesempatan kali ini mau menyampaikan tema khotbah saya yang terambil dari pembacaan Mika dan 1 Tesalonika tadi. Dan temanya yaitu tetap waspada menantikan janji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ya, tetap waspada untuk menantikan janji Tuhan. Sebagaimana di dalam Alkitab tadi yang telah dibacakan oleh rekan-rekan gitu ya, di dalam Mika tetap waspada menyajikan janji Tuhan itu apa sih gitu ya, tetap waspada gitu, ngeri banget gitu ya dari temanya, tapi kita menyikapinya itu apa sih yang dibicarakan di dalam kitab Mika ini, bahwasannya di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mika ini, Tuhan memberitakan dan seolah-olah memberitahu ya, Tuhan itu maha perencana segalanya. Bahkan sebagai manusia kita tuh nggak tahu gitu ya ke depannya akan seperti apa. Nah Tuhan itu telah menubuatkan ternyata dari sejak zaman dahulu. Di mana keadaan Yerusalem pada zaman dulu itu keadaannya tidak baik-baik saja, kondisi berperang, bahkan mungkin belum merdeka lah. Kata kasarnya seperti itu, belum merdeka di dalam iman, bahkan di dalam keadaan bangsa-bangsa yang kacau. Kalau kita aplikasikan mungkin pada zaman ini juga bisa ya. Kita di zaman era modern seperti ini aja, kita lihat di luar negeri sana, kita bukan Indonesia nih. Lihat Israel sama Iran, terus berperang gitu ya, itu berperang secara real gitu ya, Afghanistan, Israel. Jadi kita ada kengerian, oh itu ya perang tuh seperti itu. Jangankan masalah rohani, masalah jiwa juga pun terancam ya. Nggak bisa kita ibadah duduk tenang seperti ini mungkin di negara sana. Nah Tuhan telah memberikan gambaran-gambaran seperti itu ya kepada kita jauh di dalam umat Israel dulu kepada Nabi Mika. Nah di sini juga Tuhan mau memberikan apa sih tetap waspada itu ke dalam Nabi Mika itu, seolah-olah kalau menurut saya ya, saya tahu Nabi Mika itu seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, diberikan ilmu apa ya, indra keenam mungkin ya. Dia tuh bisa melihat ke depannya seperti apa, tapi dia tetap di dalam naungan Tuhan gitu. Dia diberikan suatu gambaran, nanti umat akan seperti ini, akan seperti ini. Adanya goncangan, perpecahan, perang di mana-mana, tapi ada satu harapan yang mengalir di sini yang Tuhan janjikan. Di mana ada kedamaian yang suatu yang sangat universal yang berasal dari Tuhan Yesus ya, dengan kelahiran Tuhan Yesus. Di mana ada kedamaian, ada sukacita, ada kesejahteraan. Mungkin kalau peribahasanya setelah ada pelangi setelah hujan. Jadi intinya selalu ada pengharapan. Di balik apapun kehendak Tuhan, entah itu ancaman, entah itu peperangan, bahkan di dalam situasi dan kondisi yang tidak aman, Tuhan menjanjikan suatu pengharapan. Bahwasannya di sini pengharapannya itu apa? Bahwasannya nanti akan tiba waktunya Tuhan.
Nah, tiba di sini menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan itu kekal, janji Tuhan itu abadi ya, kasih, iman, pengharapan dan kasih itu abadi. Nah, kalau kita kaitkan di sini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini, Tuhan mau kita judul perikopnya berjaga-jaga. Jadi waspada menantikan janji Tuhan. Kita harus ngapain nih? Umat Tuhan harus ngapain? Kita udah tahu hari Tuhan itu pasti akan datang. Siapa yang tahu? Gak ada seorang teman yang tahu, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya ya. Apakah Tuhan mungkin bisik-bisik kepada ke-12 muridnya atau para rasul, nanti nih harinya tuh tahun segini, tahun sekian, bahkan para peramal saat ini, zaman ini mengatakan kiamat di tahun ini. Tidak ada yang tahu, satu orang pun. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Alkitab, Dia akan datang seperti pencuri dan waktunya itu tidak akan ada yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Nah, tugas kita, mari kita mengajak ya, saya mengajak di sini kepada kita semua nih. Kita sebagai umat percaya tahu hari Tuhan pasti akan datang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tetap waspada di dalam menantikan janji Tuhan itu. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaganya tuh apa? Apa kita harus siskamling gitu ya? Apa kita nggak tidur-tidur baik siang maupun malam gitu? Nggak gitu juga. Tapi yang Tuhan mau sampaikan di sini maksudnya berjaga-jaga di dalam iman. Apa tuh berjaga-jaga di dalam iman? Hari Tuhan itu nggak tahu datangnya kapan. Kadang kita sebagai manusia juga ya nggak bisa ngandelin pemikiran kita. Hari ini kita hidup, hari ini kita berdiri di sini, esok lusa kita nggak tahu. Bener apa tadi kesian Gideon ya? Tuhan, besok lusa kami di mana? Apapun cita-cita kami, pengharapan kami gitu. Kita tuh nggak pernah tahu besok kita masih bernapas atau enggak gitu ya. Kita ngapain setelah ini? Nah itu suatu kasih kita di sini, saya mengajak kita semua berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga itu mari kita didik diri kita. Didik diri kita menjadi seorang pribadi yang mempunyai iman yang kuat. Tadi di dalam Alkitab juga di dalam 1 Tesalonika berketopongkan iman dan keselamatan. Iman di sini maknanya saya garis bawahi ya, beriman. Beriman itu tahu ya, iman itu adalah satu hal keteguhan kita, jiwa kita, kepercayaan kita yang begitu kuat, ketaatan kepada Tuhan. Yuk kita beriman di sini kepada Tuhan. Memang susah ya. Orang yang sering ke gereja ngerasa dirinya rohani belum tentu imannya itu kuat. Apalagi di era zaman sekarang ini. Kebanyakan publikasi enggak sih? Saya kadang nyadar sendiri juga ya. Mungkin saudara-saudari tanpa kita sadari sekarang zaman multimedia, zaman WA. Kita beribadah sedikit status WA gitu ya. Kita tuh melakukan aksi sosial apapun sedikit-sedikit update status gitu. Nah tanpa kita sadari gitu, iman kita itu udah memudar sama Tuhan. Yuk kita mulai di sini berjaga-jaga. Kita nggak tahu harinya Tuhan itu datang kapan gitu ya. Bisa aja kita harapannya yang belum nikah, tunggu Tuhan jangan dulu hari Tuhan datang. Tuhan Yesus jangan dulu datang ke dunia, aku belum nikah. Yang udah punya anak, aku kan belum ngelihat cucu saya nih gimana, belum dapat cucu dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat kesiapan kita sebagai manusia itu susah. Kita hidup di dunia ini nggak sama rata, hidup di atas bumi yang sama tetapi dengan takdir yang berbeda. Saya tekankan ini karena apa? Di dalam Tuhan kita ini semua sama, apapun profesi kita, usia kita dan apapun itu ya. Nah kita di sini tetap waspada menantikan janji Tuhan itu, kita marilah jadikan pribadi kita itu berjiwa kuat, disiplin rohani kita mulai dari sekarang kurang-kurangin deh misalkan publikasinya, kurang-kurangin deh males-malesannya, kalau dulu biasa-biasa aja lah. Kalau berdoa ya berdoa, kalau gereja ya gereja, enggak. Yuk mulai jadikan pribadi kita itu kuat di dalam iman. Biasanya enggak saat teduh, mulailah. Kita nggak ngelihat dunia ini ke depan seperti apa, orang lain seperti apa. Kita nggak perlu jadi orang lain, jadi diri kita sendiri. Didiklah diri kita menjadi pribadi yang disiplin di dalam rohani. Biasanya kalau setelan kita
biasa urak-urakan santai kalau lagi main, kalau lagi ibadah seperti ini. Nah, mulai aku mau ketemu Tuhan Yesus nih, agak rapi dikit lah, biasanya pakai lepis bolong-bolong. Enggak malu, bukan malu sama Tuhan, malu sama diri sendiri gitu ya. Yang agak bagus deh sedikit gitu, apa gimana. Masalahnya disiplin diri itu bagaimana kita dihargai, bukan oleh orang lain kita ingin dihargai, kita memperlakukan orang lain seperti apa, cerminan diri kita. Tadi balik lagi kepada iman ya, kalau iman kita kuat, iman kita baik, itu secara otomatis kan mencerminkan pribadi kita dimanapun kita berada. Di dalam mungkin yang masih kuliah, teman-teman kita di dalam perkuliahan, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan gereja, bahkan pelayanan dimanapun kita tinggal. Jadi yuk, menantikan janji Tuhan itu harus kita tetap waspada. Tuhan Yesus kok seolah-olah kejadiannya itu nanti terlalu didramatisir atau besar. Memang mengerikan kalau misalkan kita tuh yang udah tahu, bahkan sempat baca, bukan sempat aja, kalau misalkan kita anak-anak teologi tuh tahu. Di dalam Wahyu Tuhan menggambarkan begitu hebatnya nanti janji kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu seperti apa gitu ya. Dan saya sendiri kadang kalau misalkan lagi merenung gitu ya, wah ngeri nih nanti. Nah kita jangan berpikir sejauh itu, cuman kita harus menyiapkan diri, balik lagi. Menantikan janji Tuhan dengan tetap waspada, jadilah pribadi menjadi diri kita sendiri yang kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih, dan saling menjadi berkat tentunya ya, saling mengingatkan juga. Kita nggak boleh terang sendiri. Aku ngerasa benar sendiri, ya udah aku benar, ya udah benar aja. Masa bodoh gitu yang lain nggak gitu juga. Yuk jadi berkat jadi orang lain. Kita udah tahu, jangan stop di kita. Memang berat ya bebannya, apalagi nih secara pribadi nih, STH nih, saya sendiri Ina dan Yati STH gitu berserta teman-teman yang lain. Mungkin di sini ada Bang Jackson, Arda dan yang lain. Gelar STH itu nggak gampang ya. Kata siapa udah lulus, udah enak pelayanan, nggak gitu juga. Secara pribadi gelar sarjana teologi itu terbebani secara moral juga kalau menurut saya pribadi juga. Gimana nih seorang sarjana teologi kok kelakuannya seperti itu? Nah jadi balik lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua tetap waspada ya, menantikan kedatangan Tuhan itu dengan memperbaiki diri, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Kita kalau tahu Tuhan itu semakin besar dengan kita, kita harus semakin kecil, di mana kita tetap memiliki kerendahan hati, menjadi berkat buat semua orang, dan tentunya kita harus bisa berdampak positif dimanapun kita berada. Mungkin gak banyak yang bisa saya sampaikan, semoga dari firman Tuhan ini kita bisa diberikan pencerahan untuk di dalam kehidupan kita, perbaiki pribadi kita. Dimana kalau kita udah merasakan kasih Tuhan ada di dalam kita kuat di dalam iman, tetap waspada, janji Tuhan itu nyata. Dan kata terakhir, mari kita saling menguatkan, di mana Tuhan telah memberikan janji kepada kita, kita pasti akan mendapatkan itu. Keamanan, kesejahteraan, dan harapan yang terbesar hanya berasal daripada Tuhan. Ada amin? Nah, kita yakin dan percaya itu semua akan kita dapatkan selama kita kuat di dalam Tuhan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, banyak hal dan perkara yang tidak dapat kami sampaikan Tuhan. Banyak hal yang kami rasakan, kami alami pribadi lepas pribadi, masing-masing kami yang ada di sini Tuhan. Hamba tidak tahu Tuhan, Kau yang lebih tahu apa pergumulan bahkan yang sedang dialami oleh kami masing-masing di sini Tuhan. Ada yang bergumul di dalam perihal kesehatan, ada yang bergumul di dalam imannya Tuhan masih kurang kepada Engkau, bahkan ada yang bergumul di dalam masa depannya ya Tuhan Yesus. Harapan hamba di sini Tuhan Yesus,
Teguhkanlah hati kami, teguhkan iman kami di tengah situasi yang kacau ini Tuhan. Kami diajarkan untuk tetap berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kami tahu tidak ada seorang pun yang akan tahu waktu Tuhan itu kapan datangnya. Tetapi satu pengharapan kami, kekuatan kami, iman percaya kami yang akan menguatkan kami. Bahkan selalu mendidik kami menjadi seorang pribadi yang baik di mata Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya segala kekurangan, bahkan yang salah, yang terucap, ini semua adalah kesalahan hamba sendiri, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu pada siang hari ini, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan beserta kami. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.